Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati para alim ulama, para asatizah, para orang tua, terusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Ali, Ustaz Dr. Anas Abdul Muti, Ustaz Muhammad Tawi, Ustaz Nahari, Ustaz Junaidi, Ustaz Aris, Ustaz Ahmad Samsudin, para guru, para asatizah lainnya, bapak-bapak jamaah majlis taklim malam Rebo rahimakumullah. Terusus juga sahibul bait dalam hal ini penerima arisan Ustaz Syahrudin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di satu majlis yang mulia, majlis taklim malam Rebo Masjid Jami Al-Huda Abdul Aziz. Mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita di majlis ini mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah lumpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para jamaah sekalian. Malam ini adalah tentu malam Rebo terakhir majlis taklim Al-Huda Abdul Aziz sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, dan insyaallah kita akan memulai pengajian nanti di bulan Syawal. Tadi sudah disampaikan di minggu kedua daripada bulan Syawal. Maka malam ini merupakan satu malam yang istimewa bagi kita. Kenapa istimewa? Karena kita bisa kumpul, bisa hadir di sini semua dalam rangka kita saling bermaafan, saling mengakui daripada kesalahan kita. Tadi kita semua sudah saling bersalaman, saling bermaafan. Yang mudah-mudahan kita semua di antara yang hadir di sini adalah sudah tidak ada salah, saling memaafkan. Mudah-mudahan kita memasuki bulan suci Ramadan juga dengan langkah yang terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka kedatangan Ramadan bagi kita saat ini insyaallah adalah satu bulan yang memang sudah ditunggu dari jauh-jauh hari. Dari mulai bulan Rajab, baginda Rasul sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berharap dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan ini, dan juga bisa dipanjangkan umur kita memasuki bulan suci Ramadan. Kenapa bagi orang mukmin adalah bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu, sangat yang dinanti? Karena memang ini adalah Allah lipat ganjarkan, Allah lipat gandakan pahala kebaikan bagi orang yang melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kesempatan yang singkat ini di dalam tawakufan sementara akan saya sampaikan sedikit yang terkait dengan masalah ibadah saum, ibadah di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Satu bahasan yang terkait dengan ibadah puasa itu kitab Qiyam. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar di sini disampaikan wa syaraitu wujubis shaum salah satu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu. Ya. Syarat daripada wajibnya puasa ini ada 3. Al-Islam, Islam balik dan berakal.
Artinya apa? Orang di luar Islam ini tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Wal bulugh, balik, kita sudah paham semua, wal aqlu, dan orang yang berakal. Tidak usah kita bahas secara rinci, dilengkap saja, diterusin aja bahasan berikutnya supaya lebih cepat yang memang kita praktekkan nanti di dalam puasanya. Wa faraidus shaumi khamsatu asya'a. Fardunya puasa ataupun rukun puasa itu ada 5 ya. An-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah niat ya. Wal imsaku anil akli wasyurbi, yang kedua adalah menahan daripada makan dan minum. Wal jima', dan yang ketiga adalah tidak melakukan hubungan suami istri. La yasihu shaumu illa bin niyati lil khabari ya. Tidak sah satu puasa Ramadan di sini maksudnya illa bin niyatin, kecuali dengan niat. Kenapa niat ini menjadi satu hal yang menjadi utama? Lil khabari, karena memang ini berdasarkan hadis Nabi. Kita sudah tahu semua, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya satu amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka ibadah puasa pun, ibadah Ramadan pun, maka ibadah saum Ramadan pun maka harus dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, di mana sih tempatnya niat? Posisinya itu ada di mana? Di sini dikatakan al-qalbu, adanya di hati. Jadi niat itu bukannya di lisan, bukannya di lidah, bukannya di ucapan, tapi adanya di hati. Itu yang namanya niat. Wala yustaratun nutqu biha bila khilafin. Dan tidak dipersyaratkan niat itu an-nutqu dengan satu ucapan atau lapas, dengan satu perkataan, gak syarat bila khilafin, tanpa ada perselisihan perdebatan di antara para ulama. Jadi bukan merupakan syarat kita mengucapkan lapas niat itu, diucapkannya itu bukan merupakan syarat. Karena ini bukan merupakan syarat, maka boleh saja kita tidak mengucapkannya. Cukup di hati kita bahwa saya itu niat melaksanakan puasa, kira-kira kayak gitu. Wa tajibun niyah likulli lailatin li'anna kulli yaumin ibadatun mustaqillah ya. Wajibnya niat itu likulli lailah, setiap malam. Selikulli lailah. Kapan sih malam itu, Pak? Malam itu adalah manakala sudah masuk maghrib sampai datangnya waktu subuh, waktu fajar, itu namanya malam. Sebelum maghrib itu belum malam. Nah, makanya kalau kita mau niat puasa, nih misalkan habis buka udah langsung niat, boleh. Karena dikatakan malam itu dari habis maghrib atau pas datangnya maghrib sampai fajar, waktu fajar itu namanya malam. Itu sudah boleh tuh. Jadi kagak mesti nungguin habis tarawih, enggak. Yang penting malam aja dah. Ya habis buka pun kita niat boleh. Saya niat puasa, kan harus malam laksanakannya. Jadi mulain maghrib sampai datangnya waktu fajar atau waktu subuh itu namanya malam. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena dikatakan di sini satu ibadah puasa itu adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang terpisah ataupun independen. Jadi enggak bisa dikatakan antara satu kesatuan dalam satu Ramadan itu satu kesatuan, enggak. Puasa hari ini ya untuk hari ini, puasa besok ya untuk besok. Makanya setiap malam kita wajib niat gitu. Gak bisa saya gabungkan niat, saya niat puasa 2 hari atau 1 minggu untuk 1 minggu, gak boleh. Jadi niatnya malam ini adalah untuk puasa esok hari. Niatnya malam berikutnya juga untuk berikut malam atau hari berikutnya. Itu yang namanya ibadatun mustaqillah, suatu ibadah yang independen. Independen itu terpisah ataupun gak bisa satu rangkaian di puasa itu. Ala taro annahu la yufsidu baqiyatul ayyam
Fi fasadi yaumin in minhu, ya. Bukankah kalian juga tahu, di sini katakan bahwa tidak merusakkan puasa yang lain dengan hanya gara-gara batal satu hari gitu. Misalkan begini, kita puasa hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat batal. Nah maka puasa hari pertama, kedua ini tidak dikatakan batal, kalaupun hanya batalnya pada hari keempat saja. Maka bisa kita lanjutkan puasa hari kelima dan sampai akhirnya. Itu jadi kagak ada satu rangkaian kesatuan. Maka di sini dikatakan niatnya itu memang harus dilaksanakan pada kulla yaumin, pada setiap malam, ya. Jadi ibadah yang mustaqillah, ibadah yang independen, terpisah antara satu hari dengan hari berikutnya. Enggak dikatakan kita batal satu hari itu dikatakan batal semua, enggak begitu. Jadi hanya hari itu aja yang batal, berarti nanti kita ganti dengan melaksanakan qada puasa. Walau nawa saumu syahri kullihi sahha, ya. Walau nawa saumu syahri kullihi, jika ada seseorang berniat puasa dalam satu bulan penuh, misalkan begini, saya niat puasa satu bulan ini gitu. Soha itu dianggap sah lahul yaumal awal, dianggap sah dan hanya untuk berlaku satu hari itu saja, ya. Walaupun kita niatnya dalam satu rangkaian saya niat puasa satu bulan penuh tahun ini, tapi dianggapnya menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i ini soha lahul yaumal awal, hanya untuk pada hari itu saja. Jadi kagak bisa berlaku untuk hari kedua dan ketiga dan seterusnya. Apalagi untuk satu bulan begitu. Maka inilah yang namanya puasa itu wajib niat setiap malamnya. Ini al mazhab, ini pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i. Oleh karenanya wajib ta'yinin niyah fi shaumil fardi. Nah, oleh karena itu kita wajib menspesifikasikan, ya, niat itu pada puasa yang fardu. Nah, jadi kalau untuk puasa fardu ini kita harus menjelaskan atau harus menentukan, harus menjelaskan, harus menspesifikasi, ya, harus jelas gitu. Ini puasa fardu yang mana nih? Kan puasa fardu banyak. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa qada, ada puasa bayar kifarat. Nah, itu. Maka di dalam hal yang wajib, khususnya adalah masalah puasa, itu harus jelas ta'yinil niyah, harus menjelaskan, menspesifikasikan niat itu dengan puasa yang fardu tadi gitu. Jangan kita gabungin, karena khawatir ini puasa ada puasa qada, ya, walaupun dilaksanakan pada bulan Ramadan misalkan. Nah, maka harus ada ta'yin niyah, ya, menjelaskan ataupun menentukan niat yang jelas puasa di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Wa kaza yajibu ayyanwiya lailan, ya. Begitu juga wajib, ya, berniat itu lailan pada sejak malamnya. Beda dengan puasa sunat, Pak. Kalau puasa sunat kita kan boleh, ya, kagak makan ya dari mulai pagi sampai johor, kagak makan nggak minum. Sebelum johor jam 10 atau jam 11-an puasa aja dah. Emang tadi belum makan apa-apa, misalkan hari Senin atau hari Kamis, ya boleh kalau gitu, kalau puasa sunat mah. Tapi kalau puasa wajib kagak seperti itu. Jadi harus jelas niatnya dilaksanakan pada malam hari dan juga ditujukan untuk apa nih? Memang puasa Ramadan, apa puasa qada, apa puasa nazar, ataupun puasa wajib lainnya. Itu harus jelas, ya. Ta'yinun niyah, ya. Menjelaskan niatnya itu untuk puasa yang mana, begitu kira-kira. Wala yadurul aqlu wan naumu wal jima'u badaniyah, ya. Kagak masalah, ya, atau tidak madarat, ya, tidak dianggap masalah orang makan, habis makan kemudian tidur dan berhubungan suami istri badaniyah. Ya, jadi kalau kita sudah niat lalu kita tidur ataupun kita makan lagi atau bahkan juga kita hubungan suami istri, kagak mengapa, itu tidak dianggap bermasalah, itu dianggap boleh-boleh saja, begitu kira-kira. Misalkan kita habis maghrib ataupun habis isya, ya kita tidur, entah tahunya malam dah,
terus kita makan, bahkan hubungan suami istri udah niat tuh, udah niat puasa untuk esok hari, boleh saja, itu jadi tidak jadi masalah. Walaupun yang dilakukan tadi makan, minum, tidur dan juga aljima, hubungan dengan istri atau suami istri. Walau nawa ma'atulu'il fajri, adapun jika dia berniat ma'atulu'il fajri, berbarengan dengan datangnya waktu subuh, pas nawaitu sama godin, azan, Allahu Akbar, kedengaran azan, ya, berbarengan dengan datangnya waktu subuh, la tasih, enggak sah tuh niatnya. Ya, kagak sah kalau udah datang waktu subuh, kalau datang udah kedengaran azan. Tapi kalau masih beberapa menit sebelum datangnya waktu azan, ini soha, dikatakan sah gitu. Jadi patokannya jangan sampai sudah masuk tulu'il fajr ataupun masuk waktu subuh, ya, waktu fajar. Sekali lagi, kalau sudah masuk waktu fajar walaupun dia sudah berniat pas niatnya belum selesai kedengaran azan atau sudah masuk waktu subuh, waktu fajar, kagak sah niatnya, otomatis kagak sah puasanya. Maka ini puasa Ramadan itu jangan kita anggap enteng, Pak. Karena ini harus sekali lagi dengan niat. Ada orang kagak makan kagak apa. Bahkan dari habis maghrib dia tadinya puasa hari pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya. Pas hari itunya dia puasa, dia kemudian sholat tarawih, kemudian dia tidur sampai kesiangan sahurnya. Kagak niat. Nah, maka puasanya hari itu dia karena kagak niat tadi, maka tidak dianggap puasa karena kagak niat. Nah, makanya ini dalam masalah niat puasa Ramadan ini hal yang sangat utama, hal yang sangat penting, karena sekali lagi sangat menentukan tentang sah ataupun tidaknya puasa kita, itu tergantung niat kita. Maka kalau di TV-TV kan ada di kita tuh ada yang namanya waktu imsak sebelum datang waktu subuh, itu ngingetin kita gitu, supaya apa, kita jangan sampai lepas daripada niat. Li'annahu lam yabit, nah itu gak dihitung dah, gak dihitung puasa kalau kita niat itu pas banget langsung azan subuh ataupun sudah masuk fajar. Wa akmalun niyah ayyan wiya sauma ghadin an ada'i fardi Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah ini sempurnanya niat, ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini, ayyan wiya sauma ghadin. Kalau kita kan nawaitu sauma godin, saya niat puasa godin esok hari an adai, menunaikan satu kewajiban, pada sahri, pada di bulan Ramadan, hazihi sanah. Jadi harus ada ta'yin hazihi sanah tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi penekanannya adalah ta'yin ataupun menjelaskan puasa Ramadan tahun ini, karena bisa jadi puasa Ramadan tahun lalu kita kodok gitu. Jadi harus ada penekanannya seperti itu, hazihi sanah. Ini secara umumnya, ini sempurnanya maksudnya. Sempurnanya niat kayak gitu. Maka kalau kita lapaskan, yang biasa kita lakukan adalah nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi sahri Ramadana. Ramadana apa Ramadoni ini? Ramadana. Ada lagi yang baca Ramadoni. Kalau Ramadana ini kalau di dalam pelajaran ilmu nahwu itu segat muntahal jumu, artinya ghairu munsharif, kagak bisa ditasrif. Nah, jadi Ramadana. Ada juga kalau yang pakai Ramadoni biarin aja, nggak apa-apa. Itu kagak krusial. Sama tujuannya Ramadan juga. Jadi boleh Ramadana, boleh Ramadoni gitu. Semuanya juga dia ada dalilnya, ada ada dasarnya begitu. Kalau kita pakai Ramadana berarti ini masuknya di dalam pelajaran Ibnu Nahwu segat muntahal jumu, artinya ghairu munsharif, kagak bisa ditasrif. Jadi pakai sepakat aja dah Ramadana, orang kita mudah ya. Jadi niatnya begini, nawaitu sauma godin an adai fardi sahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang cakep udah. Itu sempurnanya niat tuh. Nah, di hati kita kalau kita kagak tahu artinya, saya niat puasa Ramadan ya, menunaikan kewajiban esok hari tahun ini padu karena Allah Ta'ala, gitu kira-kira artinya. Jadi jelas dah, jadi harus ada niat setiap malamnya.
Wa alam anna niyatal adai awil qadai wa nahwi zalik. Ya. Kita ketahui bahwa sesungguhnya niat suatu menunaikan kewajiban yang ada yang tunai. Awil qada atau yang qada atau yang lainnya alal khilaf, ini ada perbedaan pendapat. Ada perdebatan di antara para ulama. Al-mazkur sudah disampaikan fi sholat, di dalam bahasa tentang sholat, wa qad maro, dan sudah disampaikan bahasan sholat lalu. Jadi tentang masalah niat apakah ada kodoan, ini sebetulnya tidak terlalu utama banget. Yang lebih utama adalah bagaimana kita setiap malam itu niat melaksanakan ibadah puasa. Jadi harus ada niatnya, kira-kira kayak begitu. Wa yajibu an takuna niyatu jazimatan. Nah ini Pak. Wajib niatnya itu harus dimantapkan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita memang niatnya itu niat puasa. Ya. Jangan apa tiba asal-asalan doang, tiba asal ikut-ikutan doang. Karena kalau kita tidak masukkan di hati, kagak yakin, kagak sungguh-sungguh, kagak mantap, itu biasanya puasa juga tiba asal-asalan doang. Ya. Makanya niatnya itu menjadi landasan utama bagaimana kita nanti melaksanakan puasa dengan kesungguhan. Mantapkan dulu niat. Sama halnya begini, ketika kita memang niat, berazam, beritikad, berupaya sungguh-sungguh untuk bangun malam, bisa bangun malam. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, bangun malam ntar ya, mudah-mudahan bangun malam, cuman mudah-mudahan bangun malam, kagak sungguh-sungguh banget, susah Pak bangun malam. Makanya niat puasa juga harus benar-benar dimantapkan, diyakinkan, disungguh-sungguhin gitu. Jangan sampai kita niat puasa cuma sekedar ikut-ikutan doang, habis tarawih nawaitu samawadin bareng-bareng, kagak dimasukin di hati. Nanti puasanya juga cuma sekedar menunaikan kewajiban doang asal-asalan. Kan nggak kepengen kita kayak gitu. Makanya di sini wajib antakuna niyatu jazimatan, ya. Wajib bahwa berniat itu harus sungguh-sungguh, harus yakin, harus mantap gitulah kira-kira. Walau nawal khuruja minas saumi la yabtulu alal asah. Nah ini ya. Jika ada seseorang berniat untuk apa? Al-khuruj minas saumi, keluar dari puasa, atau istilahnya membatalkan puasa. Mau niat doang, saya mau batalin puasa gitu. Niat di hatinya, di kreteknya, maka la yabtulu, kagak batal gitu. Kagak batal, cuma pengen niat doang, sementara saya lemes banget saya batalinnya puasanya. Cuma ngomong doang gitu, cuma di hati doang, di kretek doang. Lisat diucapin, di hati kretek, mau bobor antara lemes banget gitu. Mau pergi kemana-mana nih, mau pergi ke Bogor misalkan. Apalagi panas gini ntar nyampe sono batalin puasa, cuma dikretek doang di hati gitu, niat doang gitu. Tapi kagak dilaksanain, ternyata dalam puasanya dia kagak makan, kagak minum, layap dulu, kagak batal begitu. Karena tadi cuma niat doang, ya kagak direalisasikan dengan dia makan, dia minum, kagak. Jadi kagak menyebabkan batalnya puasa tadi kalau cuma niat doang, niat saja. Alal sahih, ini satu pendapat yang sahih. Ini jamaah sekalian yang terkait dengan bahasan awal, yaitu tentang masalah niat puasa. Sebetulnya di sini banyak, yaitu an-niat wal imsak anil akli wasyurbi wal jima'i, banyak bahasanya. Cuma saya sampaikan di sini yang dasar aja dah, supaya apa? Besok sekali lagi puasa kita, insya Allah kita berharap pada Allah balighna Ramadan, disampaikan usia kita di bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan secara sempurna, secara maksimal. Tanamkan dari hati kita masing-masing dari sekarang, diazamkan, ya diniatkan, nanti direalisasikan bahwa puasa tahun ini harus lebih mantap dah dari tahun kemarin, harus lebih baik dari kemarin. Kalau bisa bukan hanya puasa Pak, terawihnya juga full begitu kira-kira ya. Terawihnya full dah, kecuali berhalangan misalkan sakit ataupun ada halangan lainnya. Dan juga kalau bisa menghatamkan Al-Quran ya minimal 1 bulan sekali pada bulan suci Ramadan kalau bisa. Kalau enggak ya setidak-tidaknya kita baca Al-Quran. Kalau hari-hari yang biasa di luar Ramadan kita jarang baca Al-Quran, maka besok dah saat-saatnya itu adalah syahrul Quran, banyakin baca Al-Quran. Dan juga kebaikan-kebaikan lain ya.
infak, sedekah kita tingkatin ya. Kemudian berbuat baik pada orang lain, pada sesama itu kita tingkatin. Kenapa? Sekali lagi Ramadan ini adalah satu bulan yang luar biasa. Banyak sekali keterangan-keterangan hadisnya yang menyampaikan bahwa ada apa mudha'afah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap pada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, dipanjangkan usia kita, disampaikan usia kita di bulan suci Ramadan sehingga dari awal sampai akhir kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, saya juga bukan hanya tadi kita salam-salaman, mohon maaf barangkali penyampaian apa yang saya sampaikan bukan hanya hari ini malam ini, tetapi sebelum-sebelumnya dalam 1 tahun kita berjumpa di tahun Ramadan kemarin, setelah Ramadan dari Syawal hingga saat ini banyak satu penyampaian yang barangkali kurang pas, kurang sesuai, kurang ilmu. Atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan kita sekali lagi mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di episode Ta'lim Masjid Jami Al-Huda Abdul Aziz di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.